menambah penghasilan ya, apalagi kalau seandainya kita kena PHK misalnya ya, ya itu nanti ya akan setidaknya mempertahankan dapur ngebul teman-teman. Teman-teman, di atas solokan ada drum yang tadi fiber, kemudian ember. Nah, sekarang ini drum nih teman-teman. Nah, jadi jangan cari yang susah-susah, cari yang gampang gitu aja teman-teman. Jadi saran saya ikan nila sama ikan lele ya. Harga juga terjangkau. Ya, mudah apa? Harganya Harga terjangkau. pun terjangkau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Nandang Alik. Channelnya tutorial motivasi dan inspirasi dari halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan. Halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan. Di kesempatan video kali ini, seperti biasa nih tugas pagi-pagi saya mau ngasih makan ikan teman-teman. Sambil kita akan membahas update Indonesia hari ini. Ya, update Indonesia hari ini ya. Setelah Stritek ada 60 perusahaan yang akan menyusul PHK massal teman-teman. Kata Wamen Om Noel ya. Nah ini tentunya harus disikapi teman-teman. Jadi konten ini ditujukan untuk profesional, untuk karyawan, ya kan, untuk pekerja ya, sama aja ya, bekerja sama karyawan teman-teman. Ya artinya karyawan lah, pekerja ya, sama juga. Ya harus kita sikapi ya. Dan saya menyebutkan halaman rumah seperti ini yang disulap jadi kolam ikan adalah solusi di masa transisi ini teman-teman. Ya mana tahu yang 60 perusahaan itu memang menimpa di kita. Tidak menyebutkan yang paling pinter, yang siapapun bisa kena, ya kan? Ya, oleh karena itu sikapi teman-teman ya. Jangan terlena jadi karyawan, harus punya sampingan ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Teman-teman ya, judul konten kali ini teman-teman adalah budidaya ikan di halaman rumah adalah solusi dapur ngebul dari ketidakpastian pekerjaan kita ya teman-teman. Ya artinya kita harus bertahan ya, jangan sampai kaget dan kaku pada saat kita memang bagian giliran teman-teman, dengan ketidakpastian ya di Indonesia di tahun 2025 ini. Dan kita juga nggak tahu 2026, 2027, 2008 sampai 2029 itu seperti apa ya kan. Ya termasuk logikanya teman-teman ya, para pengusaha juga dengan ketidakpastian pemerintahan dan sebagainya kali ini yang gonjang-ganjing begini ya, mereka juga merasa tidak safety. Oleh karena itu ya kita harus sikapi teman-teman ya, dengan kita harus punya side job, harus punya sampingan ya. Di antaranya yang paling gampang dilihat itu yang tanpa biaya, karena hanya menggunakan halaman rumah. Ya kita berternak ikan nih teman-teman. Ya boleh dicontoh dari saya ya. Beternak ikan lumayan teman-teman, menambah penghasilan ya. Apalagi kalau seandainya kita kena PHK misalnya ya, ya itu nanti ya akan setidaknya mempertahankan dapur ngebul teman-teman. Ya teman-teman, kita lanjut ya. Kenapa saya sebut ya beternak atau berbudidaya ikan di halaman rumah ini menjadi solusi? Karena transisi teman-teman ya. Jadi
budidaya di halaman rumah ini ya tidak akan mengganggu kegiatan kita di sekarang ini dalam pekerjaan. Ya, bekerja seperti biasa ya. Jadi ke kolam jadi pagi-pagi gitu teman-teman, sore atau malam ya. Untuk hal-hal yang kecil di siang hari kalau memang perlu ada, misalnya kayak belanja pelet apa, ngasih makan gitu ya. Nah, itu kan bisa kita minta keluarga ya, istri, anak atau asisten ya, pembantu ya teman-teman ya. Dan kita ini tetap bekerja seperti biasa ya. Kalau ngantor ya seperti biasa tidak kelihatan. Saya juga disebut tukang ikan itu ya di rumah ya, kalau di ngantor ya seperti biasa aja teman-teman ya. Teman-teman ya, ada 2 saran yang ingin saya berikan kepada teman-teman sekalian ya. Yang pertama mengenai kolam ya. Yang kedua mengenai ikan yang diternak ya. Nah, yang kolam teman-teman ya upayakan aja, maksudnya itu yang gampang-gampangnya aja teman-teman, jangan yang sulit. Kalau seperti saya ini nih teman-teman, ini ya, ini kolam beton sampai digali begini ya, nggak usah lah teman-teman. Dan mungkin juga keluarga kan tidak setuju sampai membongkar-bongkar halaman rumah ya. Yang gampang aja teman-teman ya, yang knockdown ya, seperti kolam fiber ini teman-teman ya. Seperti kolam fiber ini ya, isinya 500 liter ya. Beli kolamnya itu harga paling-paling sekarang itu sekitar 950 ribuan lah teman-teman. Dulu masih di 800 ribuan, 800 ribuan ya. Ya kenaikan taruhlah sekarang sih di angka 950-an gitu teman-teman ya. Tadi kolam fiber teman-teman. Nah sekarang nih ember teman-teman ya, harganya cuma 80.000 aja nih teman-teman ya. Ini bisa dipindah-pindah kemana aja teman-teman ya, kalau ember tuh ya gampang teman-teman. Teman-teman di atas solokan ada drum, yang tadi fiber, kemudian ember. Nah sekarang ini drum nih teman-teman ya. Dan ini di atas solokan teman-teman ya. Harga drum itu saya beli dulu 200.000, mungkin sekarang sekitar 250 ribuan ya. Ini drum bekas ya teman-teman. Teman-teman ya, tadi saran saya untuk kolamnya ya. Sekarang itu ikannya teman-teman, ternak ikan apa? Ya supaya bingung-bingung teman-teman, yang sudah pasti jadi duit ya, ini ikan nila sama ikan lele teman-teman ya. Pilihlah 2 atau dua-duanya nggak apa-apa teman-teman ya. Ikan lele sudah pasti sukses dengan kolam bioflok, dengan kolam apa saja dia bisa teman-teman ya, termasuk juga nila ya teman-teman. Kemudian kita jual juga tidak susah teman-teman, setiap orang itu suka ikan itu ya. Jadi jangan cari yang susah-susah, cari yang gampang gitu aja teman-teman. Jadi saran saya ikan nila sama ikan lele ya. Harga juga terjangkau. Ya, mudah Harganya terjangkau. Harga pun terjangkau teman-teman ya. Baik teman-teman, begitu dulu ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.